Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini Siki Bacoki agak sedih ya nggak baca karena ini berita awal tahun yang harusnya bangga malah menjadi sedih begitu. Mengapa demikian? Bahwa ada kabar browser Chrome punya update terbaru yang menyebabkan periklanan itu nggak bisa diblok lagi. Atau ya bahasa halusnya adblock ekstensi add-on ini bakal rusak dan terancam gak kepake, useless gitu ya. Apa itu? Bisa-bisanya kalau kalian nih setiap download browser habis install ulang atau ganti browser, baik itu Chrome dan juga Chromium, ini bahaya banget ya. Karena ketika kalian mau pasang ekstensi tersebut, pemblokiran iklannya nggak akurat. Bahkan sampai 2024, bukannya pilpres ya, sampai 2024 ini bisa menyebabkan ekstensi yang nggak akurat ini dihapus. Jadi ya terancam kalian seperti melihat Chrome di HP, tablet gitu ya. Atau ngeliat di Safari kalau di Mac. Nggak bisa blokir iklannya, kecuali kalau ada tracker masih bisa ya. Cuman nih kalau yang iklan-iklan biasa, even itu juga YouTube, select keluar. YouTube nggak bisa diblokir iklannya, si langganan premium. Kacau sih ya. Akankah ada browser pengganti? Nah, kita cek dulu berita ini akurat atau enggak. Karena Seoki ini hanya ingin berita yang fakta gitu ya. Yang isinya tuh pembangkit listrik tenaga fakta, bukan cuman fake-fake cuy. Jadi ya langsung aja ya. Kita lihat beritanya nih. Yuk, set. Oke, jadi ya di sini kita bisa lihat ya, itu ada berita tentang ini. Pertama itu pas lagi nyari ya, Shopee ini menemukan artikel yang sebenarnya ini ancaman itu. Sayang sih di artikel ini pakainya bahasa Inggris ya. Dia terjemahin aja setelah baca ini. Tapi intinya sih tahu. Karena anak dasar nggak mungkin ya nggak tahu bahasa Inggris ya. Coba cek dulu ya. Dalam artinya Google mungkin berencana mematikan Chrome Adblocker di 2003. Kita tahu kalau Adblocker itu yang paling sering diunduh pertama kan ada ADP ya, Adblock Plus. Terus juga ada yang Adblock biasa sama yang uBlock Origin. Itu yang buat YouTube tuh. Nah, ini paling sering nih. Jadi jujur aja sebenarnya aku juga pakai tuh, tapi nggak di browser ini ya, apa namanya di Chrome gitu. Lebih tepatnya di yang lain, kayak di Edge gitu. Kan sekarang Edge itu Chromium. Bahkan kayaknya sih harusnya di Brave browser itu juga udah otomatis ya, kan dia Brave browser tuh anti iklan gitu ya. Nah, ini lanjut aja ke isi beritanya yang menjelaskan bahwa Chrome ini berencana akan mematikan adblocker dengan cara apa sebenarnya? Nah, ini kan ada fitur baru di updatean 2003 yang namanya itu mode manifest V3. Ini bahasa developer, kalian juga nggak akan paham ngejelasin panjang. Bedanya apa main V1 dan V2? Nah, kalau yang V3 ini itu masih yang model lama, sedangkan yang V2 ini adalah update terbaru. Nah, di sini ada terjadi pemangkasan fitur yang menyebabkan beberapa sistem API ataupun juga setelan ya bahasa umumnya, setelan yang buat adblock itu nggak akurat. Akhirnya ad itu atau iklan-iklan akan tampil lebih banyak gitu, walaupun udah kita setel sendiri. Kacau sih. Makanya bertahap ya di artikel ini nih, ada Januari 2003 itu diterapin ke semua add-on, bahkan nggak blocker doang ya. Mengingat dulu pernah kejadian bahwa Chrome itu pernah menghapus di Web Store atau ya itu semacam ini ya, aplikasi buat install ekstensi di Chrome yang berkaitan tentang download ilegal, baik itu download video dari YouTube, download dari foto, dan juga download dari lagu. Ini sih bener-bener ya udah anti banget gitu, kayaknya sekarang udah ngarahnya iklan. Ini bukti bahwa Google butuh duit, sama ya, sama Xiaomi juga butuh duit gitu. Walaupun emang di video ini kalian lihat masih belum ada ya semacam AdSense gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, kalian semangat untuk nikmati ya aja konten ini. Selama gratis, isi bermanfaat, jangan sampai yang ada iklannya pun juga di endorse malah isinya nggak ngotak atau ya kurang berfaedah gitu ya. Nah, lanjut lagi ke berita di bulan Juni yang mengatakan ini fitur akan diterapin lebih banyak. Bahkan di Chrome ini
ini akan dibikin fitur secara publik ya, dan itu harus ada verifikasi di adblock-nya. Nah, sampai 2024 ketika banyak aplikasi-aplikasi lama yang tidak menerapkan di mode 2 ini pakai adblock akan terancam dihapus atau didepak dari Web Store. Dan yang lebih parahnya lagi, di fitur tersebut ketika 2024 tidak bisa install ekstensi dari luar alias mesti pakai mode dev. Yang itu ribet banget. Kacau sih, kacau ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangi iklan? Ini sebenarnya ada metodenya pakai VPN lah, terus ganti browser lah, ataupun juga ada yang pakai Chrome. Terus juga ini ya, apa? Tetap ini ya, punya setelan gitu dari DNS ataupun VPN. Ya walaupun nggak banyak VPN yang iklan. Ya, jadi kalau misalnya terjemahin ke Indonesia, ini artinya kurang lebih sama ya, begitu. Nah, ini ya, kita coba ke Indo. Translate dan ya akan dikasih tahu tuh ke Firefox itu. Nah, setelah itu kita coba ke artikel berikutnya. Ini kayaknya sama gitu ya, tapi dia memperjelas bahwa yang berita tadi itu nggak akurat. Kalau ini memperjelaskan sebuah fitur mode yang kontroversial yang disebut tadi manifest V3 ke V2. Ini bukan downgrade ya. Jadi V3 kedua ini akan merusak fitur yang disebut tadi itu. Jadi ad blocker nggak akurat. Nah, itu kan sama kan kurang lebih. Jadi ya intinya itu baru benar-benar ad blocker gitu. Ya, emang gak enak banget ya gara-gara pembatasan tersebut. Nah, itu sampai ada meme-nya. Ini yang lucu sih, kenapa harus pakai ada meme-nya segala gitu ya. Jadi overview bahwa ini apa meme-nya ini menjelaskan bahwa di sini setiap pergerakan tahun adblock itu hampir digunakan secara ratusan juta ini ya pengunduh dan pemasangnya ada di Chrome. Ini sebenarnya nggak disebutin di Chrome juga, tapi semua browser Firefox, ada Opera, dan juga ya pokoknya itu browser panjang banget. Hampir mendekati 200 juta. Ini data terakhir 2015 ya. Cuman kalau mau lebih akurat secara grafik ya kali 2 nya 2015 berapa? Mungkin hampir setara di 2002 ini mengingat corona kemarin kan yang online banyak ya. Kayak tembus 250 terus 70 juta gitu. Ya hampir setara Indonesia. Ingat di dunia ini sekarang manusia udah hampir 8 M kan. Dan terakhir lihat beritanya. Jeremy juga itu kan blokir suruh pindah ke Firefox dan ya dengan terjemahan juga ya sama aja artinya ya jelasin gitu sampai dimasukin ke Reddit ya ke situs meme itu bukan situs yang terlarang. Nah, ya kita coba langsung ke berita Indonesia aja biar ini paham ya. Nah ini akurat juga Winpoint sama kita tadi yang Engadget sama Techco ini kan mereka website yang luar negeri itu terkenal banget ya bicara tentang teknologi gitu. Nah, kalau ini kan Winpoint akurat sampai ada YouTube-nya kan ya. Si ini apa? Di bawah nih ada YouTube-nya gitu. Apa sih namanya? Iya itu. Winpoint Techno gitu. Nah, ini kan lanjut tentang masa depan adblock tuh menjelasin bahwa 17 Januari 2022 ini ya bisa benar-benar terjadi bahwa adalah yang paling benar nih ya kalau udah kondisi kayak gini itu lebih baik kawan-kawan nih ya pakai browser Chrome tapi nggak pingin lihat iklan ya mau di YouTube ataupun juga di blog ataupun juga ya mungkin di situs lain yang berkaitan ini seperti TV juga harusnya sih begitu ya. Nih, ini bukannya berarti Shopee ngajar yang enggak ya. Ya Shopee pun juga butuh duit, sama Google pun juga butuh duit dan semuanya sekarang emang kadang butuh duit karena masalah mikroekonomi. Nah, lanjut berita terakhir Jagat Review ini kan YouTuber juga Jagat Review ya. Nah, dia juga punya websitenya nih, jelasin tentang manifest. Ini akurat ini katanya beritanya. Tapi di penjelasan terakhir ini dikasih tahu bahwa 2023 penonaktifkan akan diterapkan di Chrome versi 1.1.5. Sekarang kan masih jauh ya ratusan ya, belum sampai ratusan 15 gitu. Menyebabkan akhirnya itu ini ya di 2024 katanya ekstensi platform lama
didepak gitu, dihapus sama kayak penjelasan tadi. Nah, udah coba balik aja ke pembahasan setelah lihat dari berita ini. Apa yang Shopee dapat gitu. Shopee mau kasih tahu aja sebenarnya kita tuh tergantung kepada suatu app browser yang sekarang kalau apa-apa harus install Chrome. Dan jauh hari sebelum Google punya Chrome, Shopee itu sering makanya Firefox. Bahkan lebih baik daripada di Chrome kalau udah kondisi gini. Mengapa? Firefox itu bukan yang buat Chrome, karena dia lebih tua gitu. Sedangkan Chrome itu setelah hanya Firefox. Di Firefox itu kalau kalian pasang add-on atau ekstensi itu jauh beda sama Chrome. Dan di Firefox itu lebih baik. Mengapa? Ekstensinya tuh masih dibebasin leluasa developer itu untuk ngembangin fiturnya. Bahkan adblock pun kayaknya di Firefox masih didukung. Terus juga kalau selain Firefox ada aplikasi di Safari. Nah kalau di Safari ini itu gak tahu ya di ini ya di Mac ataupun juga di iMac itu kan ada versi laptop sama yang versi desktopnya. Seharusnya sih browser mereka tuh ada ekstensi luar juga ya, tapi kalaupun emang nggak ada ya dia emang terbatas banget. Nah selain pakai browser yang tadi, Firefox itu bisa ini juga ya pakai Opera. Nah Opera ini juga hampir semuanya sama Firefox. Nah dia juga pengembangnya bebas leluasa, bikin ini ya apa kalau mau ada pasang ekstensi adblock ya silahkan, nggak akan masalah mau sampai tahun berapapun ya, kecuali ya Firefox sama Opera butuh duit juga gitu ya kayak Chrome, itu baru kacau banget gitu. Terus juga ini ya di Opera itu ada semacam VPN ya, di VPN ini bisa ini juga ya apa masangin buat ini untuk akses situs tertentu, bukan situs yang dilarang gitu. Selain info ini saya ingat banget bahwa kejadian ini mirip banget ya seperti waktu kasusnya si Vincent, dan itu terjadi lagi sekarang di Revention yang kena bertubi-tubi masalah hak cipta. Yaitu wajar karena itu terapinnya aplikasi dan mereka tuh nggak rugi. Mau juga dia ada semacam ini ya, waktu itu kan ada aplikasi GoTube yang banyak iklannya, terus juga yang hijau itu namanya apa tuh lupa lagi. Dan mereka sekumpulannya berdua ya, developernya tuh gak guna sama sekali. Di videonya bawah tuh ada iklan, ketika balik ada iklan, tapi videonya iklan buat apa gitu kalau bilang anti iklan, itu bohong gitu. Jadi semuanya nih akar masalahnya tuh orang gara-gara duit gitu. Pertanyaannya kalau kalian benci terhadap iklan yang kalian suka lihat ya, seperti tadi di browser aja kita cek laman berita ada iklan. Nah kalau kagak mereka semua yang 5 itu mau makan pakai apa gitu. Ini bukan curhat ya, sama nih kayak misalnya nih ini ya, kalau devnya ngeblok iklan ini, terus kalian cuma hanya penikmat gitu. Lah devnya dapat apa dong? Donasi aja belum tentu bisa buat ngidupin mereka ya. Tapi ya itulah, gak perlu ngoceh-ngoceh bawel dan jelas. Oke aja sampai hampir 5 tahun lebih gak pernah dapetin uang spesial pun dari YouTube ya, boro-boro endorsement dan lain sebagainya. Itu juga dapetnya eksternal sampai kerja, dan alhamdulillah sekarang ini gitu. Udahlah daripada cerita panjang-panjang dan nggak jelas juga ya, akhirnya jadi adu nasib. Udah ini aja ya, selesaiin aja videonya gitu ya. Semoga sih ya Chrome masih bisa berubah pikiran ya, jangan terlalu rakus gitu. Nanti akhirnya balik ke diri sendiri kalau banyak yang ditinggalin gitu browsernya. Cukup, dan ya sampai jumpa di video berikutnya ya, sebelum tahun baru masih ada lagi sih gitu ya. Dan ya, Waalaikumsalam, bye.